Which communities allowed to amplify. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia pagi. Pemirsa, pemerintah kota New York, Amerika Serikat kini membebaskan masjid-masjid mengumandangkan azan setiap Jumat. Pedoman baru yang dikeluarkan pemerintah ini menyebutkan masjid-masjid kota tidak perlu izin untuk mengumandangkan azan Jumat. Dan menurut pemerintah kota, pedoman tersebut juga memungkinkan azan dikumandangkan malam hari selama bulan Ramadan, periode puasa dan ibadah selama sebulan bagi komunitas Muslim. Pengumuman pedoman baru ini diungkapkan Wali Kota New York, pemirsa, Eric Adams pada hari Selasa lalu. Departemen Polisi New York, NYPD, pun mengkonfirmasi bahwa azan tidak dilarang meskipun ada pembatasan suara di lingkungan kota. For years, the community has advocated calls to prayer. Today, we are cutting red tape and saying clearly, if you are a mosque or a house of worship of any kind, you do not have to apply for a permit to amplify your call to Friday prayer. You are free to live your faith in New York City. Many of us may know the call to prayer as the Adhan, as a chant that is played for 1 to 2 minutes on Fridays. But for our Muslim brothers and sisters, it is so much more than that. It is the voice of God, a reminder to take a moment, an invitation to come together and pray. For years, the community has advocated for the right to express this fundamental part of their faith. I'm proud we are finally getting it done. Ya, kita akan berbincang dengan Ustadz Syamsi Ali, Imam Besar Masjid New York. Selamat pagi. Assalamualaikum, Ustadz Syamsi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar? Baik. Terdengar, aman, jelas. Oke, Ustadz, pasti ini mendapatkan respon positif ya dari komunitas Muslim di sana, begitu mengenai memperbolehkan kumandang azan di New York. Boleh cerita sedikit background kemudian hingga respon secara luas ya dari komunitas Muslim di Amerika Serikat, di New York terutama, Ustadz? Ya, jadi pertama kota New York ini sangat unik ya, kota yang sangat ragam. Hampir seluruh umat manusia ada di kota New York, sehingga biasa digelar sebagai ibu kotanya dunia. Karena memang di sini ada perserikatan bangsa-bangsa, ada Wall Street, jadi memang nuansa dunia itu ada. Nah, kita komunitas Muslim tumbuh sangat pesat. Dari sekitar 11 juta penduduk kota New York, itu 10%, sekitar 10% adalah orang Islam, dan ada sekitar 300-an masjid. Maka kita berusaha agar hak-hak dasar kita beragama memang diberikan secara penuh sebagaimana umat beragama yang lain. Misalnya beberapa tahun yang lalu, sekitar 7 tahun yang lalu, kita berhasil meliburkan sekolah di saat musim Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ketika Mayor Eric Adam atau Wali Kota Eric Adam ini mencalonkan diri, salah satu hal yang memang kita minta agar dukungan umat Islam didapatkan adalah suara azan bisa dikumandangkan keluar dari gedung-gedung masjid. Dan alhamdulillah ternyata dia penuhi janji tersebut. Tidak itu saja, Eric Adam ini punya keunikan ya, karena dia adalah mantan presiden Borough itu kecamatan barangkali, Brooklyn. Dan di Brooklyn itu begitu banyak orang Islam. Dan uniknya orang Islam itu bertetangga dengan orang Yahudi kalau di Brooklyn. Dan Eric Adam ini sangat dekat dengan komunitas Muslim. Maka ketika beliau dilantik pertama kali menjadi wali kota New York, itu rumah ibadah pertama yang dikunjungi adalah masjid. Dan masjid itu adalah masjid kami, namanya Jamaica Muslim Center di kota New York. Dan alhamdulillah beliau sangat gracious, sangat sangat baik sekali menyambut keinginan kita agar suara azan bisa diperdengarkan. Oke, nah dengan adanya kebijakan ini mungkin ada ketentuan-ketentuan ya, kami juga ingin konfirmasi juga dari Ustadz itu. Seperti apa ketentuan-ketentuan dengan dibukanya kebijakan dikumandangkannya azan di New York, Ustadz? Ya, ketentuannya adalah yang formal ya, diberikan izin atau sebenarnya tanpa izin pun, karena kita tidak diharuskan meminta permit atau izin untuk mengumandangkan azan. Hanya di hari Jumat ya, di hari Jumat dan kemudian nanti di bulan Ramadan pada waktu buka puasa atau di waktu maghrib. Hal ini sebenarnya adalah bahagian dari kesetaraan yang diinginkan, karena juga gereja kan biasanya sekali seminggu atau sekali sehari misalnya mereka menyembunyikan ring, sehingga Eric
Adam ini betul-betul ingin menerapkan kesetaraan itu. Tapi beliau kemudian menyampaikan bahwa masjid-masjid yang sudah biasa, karena ada beberapa masjid sebenarnya sudah mengeluarkan azan selama ini, bahkan bertahun-tahun. Masjid kami, Jamaica Muslim Center, itu setiap zuhur, asar, maghrib, itu azannya bisa dengarkan sampai sekitar 3 blok ya dari masjid. Jadi bukan sesuatu yang baru. Tapi pengumuman ini menunjukkan bahwa ada perhatian dan ada keinginan dari pemerintah setempat untuk meloloskan keinginan kita untuk mendapatkan hak yang sama dengan komunitas agama yang lain, termasuk agama Yahudi maupun agama Kristiani. Jadi ketentuannya adalah hanya hari Jumat dan kemudian nanti di bulan Ramadan setiap maghrib. Tapi sekali lagi itu tidak membatasi ketika ada masjid yang sudah terbiasa keluar azannya, lalu kemudian jangan sampai dihentikan. Menurut beliau teruskan saja selama tetangga itu merasa tidak terganggu. Mengenai volume suara tidak ada ketentuannya, saya kira ini common sense saja. Saya kira kita umat Islam juga sangat paham betul bahwa kita harus menjaga sensitivitas, menjaga perasaan tetangga-tetangga kita, jangan sampai atas nama kebebasan kemudian kita menggelitik atau kurang sensitif kepada tetangga. Jadi bagi kita di samping mendapatkan hak-hak, kita juga pada saat yang sama harus menjaga hak orang lain untuk dihormatin gitu. Maka kita sadar betul bahwa untuk menjaga kerukunan kehidupan beragama itu harus begitu. Ada tenggang rasa saya kira. Di satu sisi kita menuntut hak, tapi pada saat yang sama bukan berarti atas nama hak kemudian kita kurang menghormati hak orang lain atau penghormatan kepada orang lain. Ya, artinya kebijakan ini juga dipahami oleh para pemuka agama lain dan komunitas agama lain ya begitu Ustadz ya? Oh ya, sangat-sangat. Bahkan sampai pada tingkatan ini wali kota mengizinkan, itu tidak lepas dari upaya-upaya kita mendekati tetangga-tetangga kita. Saya sendiri adalah seorang imam yang sangat aktif dalam interfaith, dialog antar agama. Saya membangun dialog dengan masyarakat Yahudi, dengan masyarakat Kristiani, dan mereka sangat mendukung sekali. Saya dengan masyarakat Yahudi misalnya dalam hal kasus kosher ya, makanan kosher, satu kasus saja selain azan ya. Itu selalu mengatakan Imam, halal itu apa? Saya katakan halal itu adalah makanan yang dibenarkan untuk dikonsumsi bagi orang Islam, sama dengan Anda sebagai Yahudi kan ada kosher saya bilang. Maka kalau Anda tersinggung dengan istilah halal, ya saya juga tersinggung dengan kosher gitu. Kalau begitu mari kita sama-sama mendukung itu. Maka mereka juga mendukung bahwa itu adalah hak Anda dan dijamin oleh konstitusi. Dan di Amerika ini pelaksanaan atau melaksanakan ajaran agama itu menjadi hak dasar ya, hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dan ini kemudian oleh teman-teman kita di sekitar kita didukung sepenuhnya gitu. Baik, ini tentunya menjadi berita baik ya, berita menggembirakan bagi saudara-saudara muslim kita di New York, Amerika Serikat. Terima kasih Ustadz Samsi Ali sudah berbagi pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.